Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ratna Wahyunintias, Isnaini Himatul Aliyah, Regita Lovianti, Oki Andrianto, dan Feby Meliana akan mempresentasikan tentang materi tabungan. Sehingga diperlukan akuntansi tabungan bank. Tabungan juga memiliki syarat-syarat tertentu seperti harus ditarik secara tunai, penarikannya hanya dapat dilakukan kelipatan nominal tertentu, serta jumlah penarikannya tidak boleh melebihi saldo minimal. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama pengertian tabungan, yang kedua pencatatan transaksi tabungan, yang ketiga penarikan tabungan, yang keempat bunga tabungan dan perhitungannya, dan yang kelima adalah hadiah untuk penabung. Syarat-syarat penyelenggaraan tabungan. Yang pertama, bank hanya dapat menyelenggarakan tabungan dalam bentuk rupiah. Yang kedua, ketentuan penyelenggaraan tabungan ditentukan oleh masing-masing bank. Yang ketiga, penarikan tabungan tidak dapat menggunakan cek, bilet giro, dan surat perintah bayar lainnya. Yang keempat, penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi bank atau alat yang disediakan untuk kepentingan tersebut seperti ATM. Yang kelima, bank penyelenggara tabungan diperkenankan untuk menetapkan sendiri cara pelayanan, sistem administrasi, setoran, frekuensi pengambilan, tabungan pasif, tingkat suku bunga, cara perhitungan dan pembayaran bunga, pemberian hadiah, serta nama tabungan. Dan yang keenam, bunga tabungan dikenakan pajak penghasilan PPh sebesar 15% final untuk penduduk dan 20% untuk bukan penduduk. Catatan transaksi tabungan. Catatan transaksi tabungan. Pengertian akuntansi tabungan adalah fungsi akuntansi perbankan untuk mendukung aktivitas tabungan bank, seperti mencatat setoran dan penarikan tabungan, perhitungan bunga, dan pencatatan biaya tabungan. Setiap setoran tabungan akan dicatat sebesar nilai nominal setoran dan selanjutnya disajikan sebesar nilai kewajiban. Nilai kewajiban adalah saldo ditambah bunga yang diperhitungkan dikurangi pajak. Untuk setor tabungan, seorang penabung bisa menggunakan tunai, warkat, transfer masuk yang disetujui oleh bank. Penarikan tabungan. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan secara tunai di setiap counter-counter cabang yang bersangkutan atau dengan menggunakan alat tertentu berupa ATM. Penarikan di cabang lain umumnya dibatasi maksimum plafon penarikannya, sedangkan di cabang tempat membuka tabungan, penarikan diizinkan sampai tabungan bersaldo minimal. Penarikan tabungan di cabang lain akan dicatat pada rekening antar kantor atau RAK. Bunga tabungan dan perhitungannya. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu A. Bunga diperhitungkan dengan dasar lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga berubah-ubah. Yang B. Perhitungan bunga berdasarkan lamanya saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap. Dan C. Perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah. Jadi cara yang dipakai untuk menghitung bunga tabungan berdasarkan saldo mengendap, baik itu bunga tetap maupun bunga berubah-ubah, yaitu bunga tabungan sama dengan saldo rata-rata harian dikali suku bunga dikali jumlah hari bunga pada laporan dibagi jumlah hari dalam 1 tahun. Dan yang kedua, perhitungan bunga tabungan berdasarkan saldo terendah. Bunga tabungan sama dengan saldo terendah dikali suku bunga dikali jumlah hari dalam bulan laporan per jumlah hari dalam 1 tahun. Contoh transaksi. Tanggal 1 Mei 2015, Mas Rengga membuka tabungan pada Bank Duta Prima Semarang dengan setoran berupa uang tunai 1 juta rupiah, wisel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Maksi Cabang Cilacap sebesar 5 juta rupiah, cek BNI Semarang sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 1 Mei 2015, inkaso dan clearing terhadap warkat tersebut dinyatakan berhasil, dan biaya inkaso sebesar 50.000 rupiah
biaya materai untuk surat kuasa sebesar Rp10.000. Tanggal 5 Mei 2015, Mas Rangga setor tunai untuk tabungan sebesar Rp10 juta dari cabang Cirebon. Tanggal 10 Mei 2015, Mas Rangga mencairkan tabungan di cabang Semarang sebesar Rp10 juta. Dan pada tanggal 25 Mei 2015, Mas Rangga mencairkan tabungan di cabang Surabaya sebesar Rp15 juta. Buatlah jurnal mutasi bank dan perhitungan bunga berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2015, tingkat suku bunga tabungan 12%. Jadi berhubung suku bunganya tetap, jadi pada tanggal 1 Mei 2015, 15 Mei 2015, 20 Mei 2015, dan 25 Mei 2015, tingkat suku bunga tabungan adalah 12%. Jadi di transaksi ini kita pakai rumus yang pertama ya. Bunga tabungan sama dengan saldo rata-rata harian kali suku bunga dikali jumlah hari bunga pada laporan per jumlah hari dalam 1 tahun. Contoh transaksi, pada tanggal 1 Mei 2015, Mas Rangga membuka tabungan pada Bank Duta Prima Semarang dengan setoran berupa uang tunai sebesar Rp1 juta dan wesel yang telah jatuh tempo dan telah diendos oleh Bank Maksi cabang Cilacap sebesar 5 juta dan cek BNI Semarang sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 1 Mei 2015, inkaso dan clearing terhadap warga tersebut dinyatakan berhasil dan biaya inkaso sebesar Rp50.000. Kemudian biaya materai untuk surat kuasa sebesar Rp10.000. Pada tanggal 5 Mei 2015, Mas Rangga setor tunai untuk tabungan sebesar 10 juta dari cabang Cirebon. Untuk tanggal 10 Mei 2015, Mas Rangga mencairkan tabungan di cabang Semarang sebesar 10 juta. Untuk tanggal 25 Mei 2015, Mas Rangga mencairkan tabungan di cabang Surabaya sebesar 15 juta. Dari soal di atas, maka buatlah jurnal mutasi bank dan perhitungan bunga berdasarkan suku bunga tetap yang ditentukan sebagai berikut. Tanggal 1 Mei 2015, tingkat suku bunga sebesar 12%. 15 Mei, suku bunganya tetap 12%, dan 20 Mei 12%, tanggal 25 Mei juga 12%. Terima warkat inkaso. Akun pada jurnal yaitu DR RAR warkat inkaso diterima pada debit sebesar 5 juta dan inkaso berhasil. Akun pada jurnal CR RAR warkat inkaso diterima dikredit sebesar 5 juta. Catatan ketabungan DRRAK cabang Cilacap pada debit sebesar 5 juta, DR Giro BI pada debit sebesar 10 juta, dan DR Kas pada debit sebesar 1 juta. Untuk CR pendapatan inkaso pada kredit 50.000, CR biaya materai pada kredit 10.000, dan CR tabungan prima Mas Rangga sebesar 15.940.000 pada kredit. Di cabang Semarang, DRRAK cabang Cirebon sebesar 10 juta pada debit dan CR tabungan prima pada kredit sebesar 10 juta. Di cabang Cirebon, DR Kas pada debit sebesar 10 juta dan CR RAK cabang Semarang 10 juta pada kredit. Di cabang Semarang, tanggal 10 bulan 5 2015, akunnya DR tabungan prima pada debit sebesar 10 juta dan CR Kas pada kredit sebesar 10 juta. Tanggal 25 bulan 5 2015, DR tabungan prima sebesar 15 juta pada debit dan CR RAK cabang sebesar 15 juta pada kredit. Di cabang Surabaya, penulisan tanggal 25 bulan 5 2015, DRRAK cabang Semarang sebesar 15 juta pada
debit dan CR kas 15 juta pada kredit. Daftar mutasi tanggal 1 bulan 5 2015, setor pembukuan dicatat pada kredit, saldonya dicatat pada kredit sebesar 15.940.000, saldonya 15.940.000. Pada tanggal 5 bulan 5, setor dari cabang Cirebon sebesar 10 juta pada kredit, ditulis pada kredit, dan saldo ikut bertambah sebesar 10 juta sehingga menjadi 25.940.000. Pada tanggal 10 bulan 5, ada penarikan tunai sebesar 10 juta ditulis pada debit sehingga mengurangi saldo menjadi 15.940.000. Untuk pada tanggal 25 bulan 5, ada penarikan tunai di cabang Surabaya sebesar 15 juta sehingga saldo yang tadinya 15.940 juta dikurangi dengan 15 juta menjadi 940.000. Untuk cara menghitung bunga tabungan dengan saldo mengendap dan tingkat suku bunga tetap, yaitu rumusnya saldo rata-rata harian dikali suku bunga kali jumlah hari pada bulan laporan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Pada tabel bunga berikut, yaitu perhitungannya tanggal 1 hingga tanggal 5 bulan 5, hari bunganya ada 4, saldonya 15.940.000 dengan suku bunga 12%, maka ditemukan jumlah bunga sebesar 21.253,33 rupiah. Untuk tanggal 5 sampai dengan 10 bulan 5, hari bunga ada 5, saldonya ada 25.940.000. Untuk suku bunganya sendiri tetap 12%, sehingga jumlah bunganya yaitu 43.233,33 rupiah. Untuk tanggal 10 sampai tanggal 25 bulan 5, hari bunganya ada 15, saldonya sebesar 15.940.000. Untuk suku bunga tetap 12%, sehingga jumlah bunganya ketemu 79.700 rupiah. Tanggal 25 hingga 31 bulan 5, hari bunganya ada 6, saldonya sebesar 940.000, suku bunganya tetap 12%, sehingga jumlah yang didapat yaitu 1.880.000. Untuk jumlah keseluruhan bunganya yaitu 146.000,66. Perhitungan yang dilakukan dalam menghitung bunga ini seperti di slide sebelumnya, yaitu dengan saldo rata-rata harian kali suku bunga kali hari pada bulan laporan dibagi dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Hadiah untuk penabung dan tabungan ongkos haji atau ONH. Hadiah untuk penabung. Hadiah yang diberikan ini dalam pandangan akuntansi dicatat sebagai biaya. Biaya ini umumnya diperhitungkan proporsional dengan kemampuan satu bank dalam menghimpun dana melalui tabungan. Total biaya hadiah ditentukan sekian persen dari total dana tabungan yang dihimpun dari seluruh cabang termasuk antar pusat, ditambah sumbangan untuk sosial melalui pemerintah dan pajak undian. Pajak undian adalah pajak yang tanggung bank. Ini hadiah undian sebelum sumbangan sosial berkisar 0,1% hingga 0,5% dari posisi saldo tabungan bank yang bersangkutan. Sumbangan sosial melalui pemerintah 10% dari nilai hadiah, pajak undian dan 0% ditanggung bank. Tabungan ONH. Tabungan ONH diselenggarakan oleh bank konvensional maupun bank syariah. Pada bank konvensional, tabungan ONH tidak diberikan bunga, namun biasa tabungan diberikan dalam bentuk bingkisan tertentu pada setiap bulan selama saldo tabungan masih menambah. Sedangkan pada bank syariah, tabungan ONH mendapatkan bagi hasil.